Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi usul bahasa. Sebelumnya kita membaca bersama-sama, semoga nanti ada hal yang bermanfaat dan bisa didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingatkan sedikit tentang penjelasan kemarin kita banyak berbicara tentang konstanta disosiasi, yaitu konstanta disosiasi untuk asam, Ka, konstanta disosiasi untuk basa. Kemudian kenapa ada konstanta disosiasi, karena ada asam-asam tertentu atau basa-basa tertentu yang tidak bisa terdisosiasi sempurna atau tidak bisa terdisosiasi 100% ketika berada dalam air. Sehingga perlu adanya konstanta disosiasi yang konstanta disosiasi sendiri merupakan pembagian antara konstanta total dibagi konstanta atau konsentrasi sama tebasan yang ada di sana. Nah, amonia dan amina adalah molekul-molekul yang paling umum yang bertindak sebagai basa lemah. Ya, rata-rata amonia dan amina itu molekul yang bertindak sebagai basa lemah. Kalau Anda merujuk ke mesin basa konjugasi, ya, ini bisa masuk ke sana. Nah, sebagian besar anion juga bertindak sebagai basa lemah. Nah, penjelasan hari ini adalah konstanta ionisasi dari basa lemah dan konjugasinya pada suhu 25 derajat Celcius. Ini contohnya yaitu etilamin. Ya, ada aminnya di sini. Konstanta disosiasinya 5,6 pada 10 pangkat -4. Sedangkan asam konjugatnya adalah C2H5NH3+. Ya, C2H5NH3+ karena ketambahan 1 H+ atau 1 proton. K-nya 1,8 kali 10 pangkat -11. Yang lain lagi, etilamin. Ya, konstanta disosiasinya 4,4 kali 10 pangkat -4. Sedangkan konjugat asamnya atau asam konjugasinya CH3NH3+. Ya, ketambahan 1 proton. Jadi semua yang ada di sini ketambahan 1 proton, sehingga asam konjugasinya ya, rata-rata punya muatan positif. Ada metilamin, kafein. Kafein itu suatu senyawa yang berada dalam kopi. Ya. Dia punya Kb 41 kali 10 pangkat -4. Kalau ketambahan positif dia C8H11 4O2+. Kemudian ada amonia, NH3, ketambahan 1, ya, menjadi amonium, ya, dan amonium plus iridium, ketambahan 1,14, dia bermuatan H+, nanti konjugat asamnya, melanilin, kalau ketambahan 1,14, dia menjadi asam konjugatnya, urea juga seperti itu. Nah, ini ada soal. Tentukan pH dari Kb dan konsentrasi B awan. Jika ya, ada amonia sebagai zat pembersih ya, untuk ngepel dan lain sebagainya, termasuk basa lemah dengan Kb 1,8 kali 10 pangkat -5. Berapakah pH ya, dari larutan amonia 1,5 molar jika Kb-nya 1,8? Bagaimana cara menentukannya? Ya, betul. Ditentukan dulu konsentrasi OH-nya. Kita tulis dulu reaksi lengkapnya untuk menentukan konstanta ionisasi pasangan asam basa konjugat. Jadi di sini kita punya asam berionisasi menjadi H+ dan A-, kemudian A- bercampur dengan air H2O menjadi OH- dan HA.
Sehingga H2O merupakan pertimbangan dari ion H+ dan OH-. H, asam Ha, jika terdisosiasi menjadi H+ dan O- menghasilkan konsentrat disosiasi asam. Sedangkan A- dengan H2O menjadi O- dan Ha menjadi Kb. Ka dikali Kb nanti menghasilkan Kw. Sedangkan asam lemah dan basa kandidat mempunyai rumusan Ka, yaitu Kw bagi Kb atau Kb sama dengan Kw bagi Ka. Ini rumus umumnya. Semua anion dapat bekerja sebagai basa lemah kecuali anion yang merupakan basa kandidat dari asam kuat. Jadi semua anion mampu sebagai basa lemah kecuali tadi anion yang merupakan basa kandidat dari asam kuat. Yang ini tadi silakan Anda tentukan. Gampang sekali ya. Tinggal Anda membaginya dengan Kb, kemudian konsentrasi amonianya berapa, kemudian konsentrasi PO-nya berapa. Soal yang kedua, menentukan pH suatu larutan garam. Jadi natrium cyanida dalam air menghasilkan larutan basa. Berapakah pH dalam larutan 0,25 molar NaCl jika KaNHCl 4,9 kali 10 pangkat minus 10? Ya, pertama-tama kita harus mencari pH larutan ion cyanida, yaitu Cn- yang bertindak sebagai basa dalam air. Kalau sudah ketemu pH larutan ion cyanida, ya, baru kita tentukan nanti sini. Catatannya, reaksi antara anion dan kation suatu garam atau keduanya disebut hidrolisis garam. Hidrolisis ini mempengaruhi pH larutan garam. Catatan yang kedua, kation. Semua kation akan menghasilkan asam dalam air, kecuali kation dari golongan 1 dan 2. Sedangkan untuk anion, beberapa anion bersifat sebagai asam, yaitu SO4- misalnya. Anion yang merupakan basa kandidat dari asam kuat bersifat netral, natriamin dan tegamin. Yang lainnya bersifat basa. Kita masuk ke sifat-sifat asam basa dari garam. Ini larutan asam, ya. Kita mudah mengetahui garam seperti NH4Cl mampu menghasilkan larutan asam. Contohnya NH4Cl berada dalam larutan air menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ nanti dia akan terdisosiasi menjadi NH3 dan H+. Bagaimana garam seperti AlNO3, CrCl3 atau FeBr2 menghasilkan larutan asam? Coba kita buka satu-satu ya. Kalau yang ini AlH2O 6 kali 13 akan menjadi AlOH H2O 5 kali 12 plus H+. Coba nanti Anda coba membuka ini. Ya, pertama-tama campur dengan air dulu, nanti dia menjadi muatan apa. Ya. Kemudian kation yang pertama Anda disosiasi, apakah bisa kation yang pertama itu menghasilkan H+. Ya, yang kedua AlNO3, CrCl3 dan FeBr3. Kira-kira ini yang terjadi ketika terjadinya hidrolisis asam Al13. Jadi AlH2O 6 kali dengan muatan 13 seperti ini. Lalu coba. Ini AlH2O 6 kali 13. Di sini aluminium. Di sini ada 6 H2O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini Al-nya dengan muatan
13 karena H2O itu muatannya kosong, jadi Al H2O 6 kali 13 dia berinteraksi dengan satu molekul air. Nanti akan menjadi AlOH H2O 5 kali 12 seperti ini ya. H2O nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 satu hidrogen pada air di paling pojok, H plusnya akan masuk ke air, molekul air yang lainnya menjadi ion hidrogen. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, H plus tidak bisa menjadi spesies tunggal, tapi dia menggunakan H2O untuk nempel sehingga menjadi muatan H3O+. Sedangkan sisanya adalah Al, OH, ini sisa OH dan H2O sebanyak 5 itu sehingga muatan keseluruhannya menjadi 2+. Sekarang kita masuk pada definisi asam sedikit. Untuk mengingatkan kembali ya, bahwa kemarin Arrhenius itu zat yang menghasilkan hidrogen dalam air. Harus ada air untuk Arrhenius. Sedangkan Bronsted itu asamnya adalah donor proton. Asam lewis zat yang dapat menerima sepasang elektron. Jadi kalau Anda runut sebenarnya sama, kalau kita pakai proton itu sebagai H+, sama berarti H+ yang di sini kan juga proton, ya punya proton. Proton yang di sini H+-nya juga punya sepasang elektron. Sedangkan basa lewis adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Ini penjelasan lewis, jadi asam H+, ini basa, dan asam yang di sini H+ mampu menerima sepasang elektron dari OH-. Jadi H+ yang di sini kalau kita memandang dari zat yang menghasilkan H+, dia masuk teori Arrhenius. Kalau H+ yang di sini kita anggap sebagai donor proton, dia mampu mengeluarkan H+ ke dalam larutan, maka masuk ke dalam teori asam Bronsted. Sedangkan kalau H+ ini kita pandang sebagai zat yang mampu menerima sepasang elektron dari basa, maka dia merupakan asam lewis. Karena H+ mampu menerima sepasang elektron dari basa, maka akan menghasilkan H2O dengan catatan yang di sini sudah menerima pasangan elektron dari basa sebelahnya. Sedangkan asamnya ini H+ menerima pasangan elektron dari basa sehingga menghasilkan NH4+. NH4+. Ini sama-sama basa. Jadi contoh yang ketiga asam lewis, misalkan BF3 ini masuk asam apa basa? Kita bisa melihat kalau dia berinteraksi dengan basa, misalkan NH3, mampukah dia menerima pasangan elektron? Jika mampu, berarti dia masuk kategori asam. Ya, di sini. Jadi pasangan elektron sama nanti masuk di sini. Tidak ada protein yang diterima atau diberikan. Ya, tidak ada ya di sini. Tidak ada pasangan elektron yang diterima atau diberikan. Tapi hanya tidak ada proton yang diberikan. Jadi tidak ada H+ diberikan ke sini, nggak ada. Ini sama persis NH3 sama BF3 sama, memang mereka bergabungnya karena ada pasangan donor elektron. Ini ya, mereka bergabungnya bukan karena H+ ini keluar, tapi karena ada pasangan elektron yang dipakai bersama. Ini juga H+ yang di sini bukan diberikan, tapi dia nempel saja ke NH3 karena ada pasangan elektron yang dipakai bersama. Seolah-olah diberikan, ya, tapi pasangan elektron itu dipakai lagi bersama. Kemudian ini adalah beberapa oksida asam. Ya. Penemuan asam mulai dari awal tahun 76 hingga tahun 1939. Jadi setelah definisi-definisi awal seperti asam, ada sesuatu yang rasanya masam, memudarkan tumbuhan tertentu, menyebabkan tumbuhan tertentu berubah warna, meningkatkan magnus berubah.
Kemudian Lafazet tahun 76 menyatakan bahwa asam itu oksida N, P, dan S. Contohnya ini, SO3. SO3 punya oksida, sehingga kalau S bertemu dengan oksigen, maka dia masuk kategori asam. Jadi oksida itu hanya N, P, dan S. Sedangkan basa yang bereaksi dengan N, P, dan S. Kemudian tahun Lippi 1838 dia menyatakan asam H dapat diganti logam. Ini asam H ini H dapat diganti dengan logam. Jadi diganti A, diganti logam apapun dia bisa. Kemudian Arrhenius menyatakan asam itu harus punya bentuk ion hidronium. Atau kita menyebutnya H+, tapi sebenarnya H3O+. Sedangkan basa ada bentuk ion hidroksida. Rose dan Lowry menyatakan asam itu donor ion H+. Tadi saya tidak bahas. Sedangkan basa itu akseptor ion H+. Ini H3O+. Ini Arrhenius dan Rose. Sedangkan Lewis, jadi penerima pasangan elektron Ag+, misalkan nanti dia melalui pasangan elektron dari NH3 menjadi Ag NH3. Kemudian basa adalah donor pasangan elektron. Kemudian juga ada yang agak unik dari Imoltrop Hansen. Asam menurut dia itu punya sifat elektrofilik seperti BF3. Dia mampu menyerap elektron dari NH3. Sedangkan basa elektrofilik. Kemudian juga ada penjelasan dari definisi Luxford bahwa asam itu akseptor ion oksida. Ini mirip-mirip dengan lafase. Tapi kalau lafase hanya membatasi di unsur nitrogen, fosfor, dan sulfur, kalau Luxford apa saja? Ion unsur apa saja yang mampu menerima ion oksida, maka dia masuk kategori asam. Kalau ini contohnya silika. Silika ketambahan oksida menjadi SiO2. Kemudian nanti Ti misalkan titania bereaksi dengan oksigen menjadi TiO2, maka dia sifatnya asam. Kemudian apa yang lainnya misalkan Zn ketambahan O2 nanti jadi ZnO, maka dia sifatnya asam dan seterusnya. Nah, biasanya adalah donor ion oksida. Yang terakhir ini tahun beriringan yaitu Isanovic dari Rusia yang menyebutkan bahwa asam adalah akseptor elektron, contohnya Cl ini bisa menerima elektron, sedangkan basa adalah donor elektron. Setelah tahun setelah Isanovic ya, sebetulnya sudah ada. Kita masuk ke peranan asam dan basa Lewis dalam kehidupan. Salah satu contoh yang diberikan di sini yaitu hemoglobin. Ya, hemoglobin itu atau hem, dari kata hem dan globin. Hem itu interaksi O2 dengan CO. Sedangkan Fe dalam Hb sebagai asam Lewis. Fe ya, Fe dia adalah asam Lewis karena bisa menerima pasangan elektron dari Hb. Bisa menerima pasangan elektron dari O2 dan CO. Ini gambarannya. Ya, jadi ini Fe, kemudian yang melingkari itu CO, dan yang ada di sekitarnya adalah oksigen. Kita masuk ke definisi yang lain. Kalau tadi asam basa menurut teori protonasi, teori hidronium, teori pasangan elektron. Ada satu yang perlu saya perkenalkan yaitu teori asam basa keras. Dikenalkan oleh Pearson tahun 60. Jadi dia mengatakan asam itu ada dua, asam dan basa keras atau asam dan basa lunak.
Asam keras menurut dia ya, tidak punya elektron valensi atau elektron valensinya sukar terpolarisasi. Dengan kata lain, asam basa keras punya sifat terpolarisasi rendah. Konsep ini dikenal dengan HSAB, hard soft acid base, asam basa keras lemah. Asam keras menurut Pearson itu ion-ion logam yang ukurannya kecil. Ya, jadi ini harus digarisbawahi, ion-ion logam yang ukurannya kecil, tapi muatan positifnya besar. Elektron terlarut tidak mudah dipengaruhi oleh ion luar. Sedangkan basa keras adalah ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran kecil. Atas dasar kestabilan termodinamika, urutannya ya, ikatan asam keras itu N minus lebih keras ya daripada Cl minus, lebih besar dari Bl minus dan besar dari I minus. RO2 lebih keras dari R2S. R3N lebih keras dari R3P. Ini kestabilan kompleksnya. Sedangkan urutan ikatan asam lunak seperti ini. F minus kurang dari Cl minus, kurang dari Br, kurang dari I, dan seterusnya. Aturannya, asam keras cenderung berikatan dengan basa keras. Asam lunak cenderung berikatan dengan basa lunak. Ini. Jadi kalau ion ukurannya kecil, dia cenderung keras. Sedangkan yang memiliki ikatan kovalen dengan ukuran salah satunya besar, dia cenderung lunak. Ini perbandingan muatan dengan ukuran ion, jadi Li+, ukuran ionnya 17, Na+, 10, K+, 8. Jadi Li+, muatannya paling tinggi. Sedangkan semakin ke sini, Ca12, ukurannya kecil, muatannya 20, Be12, muatannya 64. Semakin ke sini lagi, muatannya semakin besar. Ini beberapa anion lunak, yaitu muatan anionnya besar dan ukurannya besar. I minus, Se2 minus, ukurannya besar-besar, telurium 2 minus, As3 minus, P3 minus, ini ukurannya besar-besar karena berada di sebelah kanan semua. Ciri-ciri basa atau asam lunak, biloknya kecil, polaritasnya tinggi, elektronegativitasnya rendah, dan seri-seri atomnya besar. Sifat khasnya, interaksi asam dan basa lunak cenderung kovalen. Asam lunak cenderung berikatan dengan basa lunak, dan asam lunak membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa lunak. Nah, ini sudah diklasifikasikan oleh Pearson bahwa kelas keras itu asam di sini terdiri dari H+, Li+, Na+, K+, hingga Si4+. Ini masuk ke golongan keras semua dengan terminologi muatannya besar, ukurannya kecil. Sedangkan basa keras itu mulai H2O hingga PU4 3-. Asam keras yang di sini akan sangat tepat berinteraksi dengan basa keras yang di sini. Ada juga daerah batas, ya, rata-rata ini dihuni oleh transisi mulai Fe12 hingga SO2. Ya, dia akan sangat mudah berinteraksi dengan basa daerah batas. Sedangkan asam lunak yaitu Cu+ hingga nitrogen dan atom-atom logam sangat mudah berinteraksi dengan basa lunak. Jadi yang ada di sini paling pas punya energi yang tepat pada berinteraksi dengan basa keras. Ini akhir dari materi kita. Ya, kita akan break dulu sebelum sesi tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, berarti kita masuk ke pertanyaan untuk anda jawab. Tugas-tugas tadi ada 2 soal pH ya, dan 3 soal untuk disosiasi dan 1 soal klasifikasi asam lunak dan asam lunak. Break dulu.
Ya, sambil menunggu mungkin ada diskusi. Baik, akhirnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.